bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari serukan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia.
Shalom anak-anak muda, kita kembali lagi ibadah Youth Messenger. Nah, sebelum kita dengarkan sharing, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami ucap syukur Tuhan untuk kami bisa diberi kesempatan untuk kami menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap hal yang kami ingin dengarkan hari ini, setiap firman yang disampaikan Tuhan. Biarkan firman ini berasal daripada-Mu, firman ini adalah isi hati-Mu bagi anak-anak muda-Mu di tempat ini. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak muda didengar dimanapun mereka berada, di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan dengan telinga seorang murid, telinga yang hati yang siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan waktu ke depan, kami percaya Bapa, firman-Mu akan mengubah hidup anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus selalu ya. Amin. Kita kembali dalam seri kasih yang kita masih lanjutkan. Kita sudah membahas kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan menutupi segala sesuatu. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu poin dari kasih, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 7. Dikatakan, ia menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Poin yang hari ini kita bahas dalam kasih yaitu adalah percaya atas segala sesuatu. Teman-teman, saat saya menyiapkan sharing ini, saya bingung. Percaya segala sesuatu itu apa? Apakah kita percaya Yesus itu adalah percaya akan segala sesuatu? Dan kalau itu benar, maka kita sudah melakukan itu. Tapi menariknya dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya yang terbaik pada setiap orang. Teman-teman, percaya dalam segala sesuatu adalah percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita mendatangkan yang terbaik. Dan bukan hanya diri kita, bahkan setiap orang yang ada di diri kita. Itu adalah pemberian Tuhan, kita percaya setiap itu terbaik untuk kita. Tapi seringkali kita menghakimi diri kita sendiri. Kita menghakimi diri kita sendiri atau bahkan orang lain. Dengan percaya bahwa apa yang mereka dapatkan hari ini, apa yang mereka alami hari ini, itu adalah hukuman. Itu adalah karena dosa mereka yang lampau. Kita seringkali, wah hari ini gue sakit, hari ini saya sakit. Itu karena dosa saya waktu dulu. Atau wah, temannya lagi sakit atau temannya sedang mendapatkan masalah yang sangat berat. Dan kau bilang, oh engkau berdosa sih, kau anak orang berdosa sih. Orang tuamu berdosa, maka engkau kena sakit. Atau engkau kena masalah. Teman-teman, yang saya percaya, nilai yang saya pegang adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang pendendam. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak membuat kesalahan kita menjadi alasan untuk hukum kita. Ibrani 10 ayat 17 katakan begini, Allah juga berkata, aku akan melupakan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan mereka. Ayat ini jelas katakan, Tuhan melupakan segala dosa-dosa kita. Sehingga dia tidak akan membuat kita mendapatkan hukuman. Buat apa Tuhan mengingatkan kesalahan kita? Logikanya, Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus segala dosa-dosa kita. Teman-teman, kita bulan ini masih merayakan dalam bulan Jumat Agung dan Paskah. Kita 2 minggu lalu kita merayakan Paskah. Kita merayakan kematian Yesus menebus kita di kayu salib dan dia bangkit di hari ketiga. Kalau misalnya Tuhan mengingat kesalahan kita, buat apa dia mati di kayu salib? Dia mengampuni kita atas segala dosa-dosa kita. Sehingga apapun yang terjadi pada hari ini bukan suatu hukuman yang Tuhan siapkan untuk kita. Lalu apa pertanyaannya? Kenapa kita mendapatkan masalah? Kenapa kita mendapatkan sakit penyakit atau apapun itu? Mungkin dalam musim yang hari ini kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Apa maksudnya? Dalam Roma 8 ayat 23 dalam bahasa Indonesia masa kini katakan begini, ketika kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia.
dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencana. Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan menyiapkan segala sesuatu untuk hal yang baik. Teman-teman, untuk hal yang baik. Tuhan mendapatkan kita masalah, penyakit, sakit, penyakit. Percaya, karena kasih itu ngomongin percaya, adalah Tuhan memberikan yang terbaik. Kita nggak perlu bilang orang lain, engkau salah, nggak perlu. Kita hanya tahu, kalau misalnya ini Tuhan siapkan untuk yang terbaik untuk kita. Bukan untuk hal-hal yang menghancurkan kita, bukan untuk hal-hal yang membuat kita merendahkan diri. Sehingga kita tahu bahwasanya Tuhan mengasihi kita dengan sangat-sangat penuh, dengan sangat-sangat luar biasa, sehingga dia mengorbankan nyawanya sendiri. Sehingga kita harus pegang itu. Kalau misalnya Yesus datang untuk melakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Nah, hal-hal yang kita harus pelajari, nilai-nilai yang harus kita pegang. Yang pertama, merasa benar bukan berarti kita punya hak untuk menghakimi. Merasa kita benar, merasa kita, wah saya sudah benar, sudah tidak berdosa, maka kita punya hak untuk menghakimi orang atau menghakimi diri sendiri. Kita tidak punya hak untuk menghakimi diri sendiri. Karena kita bukan hakim. Kalau teman-teman tahu dalam proses perhakiman atau persidangan, ada hakim, ada jaksa, ada tersangka. Teman-teman, kita bukan sebagai hakim atau jaksa, tapi kita sebagai tersangka. Kenapa? Karena kita orang yang sudah salah. Sehingga kita pun tidak punya hak, tidak ada tersangka menghakimi tersangka. Tersangka hanya dihakimi oleh hakim. Dan hakim yang agung, hakim yang luar biasa adalah Yesus sendiri. Dan Yesus katakan di ayat 7, Matius 7 ayat 3 katakan begini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok ada di dalam matamu? Tidak engkau ketahui. Kita ada dosa, kita ada kesalahan yang kita alami, tapi kita menuduh orang, kita menghakimi orang akan kesalahan. Mereka yang mungkin hanya sekecil selumbar itu selembar daun. Tapi kita punya masalah yang lebih besar, kita punya dosa yang lebih besar, kita menghakimi mereka. Karena merasa kita lebih benar. Karena merasa dosa kita tidak terlihat. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Karena itu haknya Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Kita tidak punya hak untuk menghakimi dengan kata-kata kita. Oh, engkau berdosa karena engkau berbuat salah. Engkau punya masalah karena engkau berdosa. Kita pun tidak punya hak. Saat menyiapkan nilai ini, saya teringat dalam kisah di Markus 2 ayat 1-10. Ini kisah seorang yang sakit lumpuh dan dia harus ditandu oleh 4 orang untuk bertemu Yesus. Di Markus 2 ayat 1-10 ini katakan begini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di dalam rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan dibuka pintu, bahkan di depan pintu pun tidak bisa. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Yesus lagi sharing ini. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh. Jadi ada orang lagi datang yang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena begitu banyak orang. Lalu mereka membuka atap. Jadi mereka buka atap, atas untuk membawa turun orang lumpuh itu dengan tilam. Tetapi dalam berbaring, ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus melihat iman yang lumpuh, Yesus melihat iman yang orang-orang yang membawanya, 4 orang ini, katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi di situ ada juga beberapa orang ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata demikian? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain kepada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa engkau berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang yang lumpuh ini, dosamu telah diampuni, atau mengatakan, bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak Allah berkuasa mengampuni dosa. Mengatakan ia kepada orang lumpuh itu, bangun dan berjalanlah. Lalu kita tahu ceritanya orang lumpuh ini berjalan. Dalam cerita ini ada hal yang saya merasa tidak sinkron akan cerita ini. Yang dimana orang lumpuh ini datang kepada Tuhan untuk disembuhkan dari sakitnya. Tapi Yesus katakan saat Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada mereka, orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ada hal yang gak sinkron di mana orang lumpuh ini datang ke Yesus untuk disembuhkan dari lumpuhnya. Bukan untuk mengampuni dosa mereka dia. Ini bayangan saya, ini imajinasi saya. Mungkin orang lumpuh ini dalam hidupnya dijudge, dihakimi orang-orang. Engkau lumpuh karena engkau berdosa mungkin. Atau dia lumpuh karena orang tuamu berdosa. Atau apapun kata-kata orang-orang ini. Yesus tahu dan dia katakan dosamu telah diampuni. Seberapa sering kita melihat orang yang sedang bermasalah, ada orang sedang sakit, dan kita katakan kau berdosa. Karena mungkin dosamu. Dan kita tidak ada empati untuk berkata, dosamu telah diampuni. Makanya poin pertama, kau gak boleh judge orang itu. Yesus pun gak menjudge itu. Dan yang poin yang kedua, kita harus punya empati dalam percayakan segala sesuatu. Kita harus ada rasa empati dalam kehidupan kita. Bahwasannya saat mereka lagi di titik terendah dalam kehidupan mereka, mereka butuh support, mereka butuh dukungan kita, bukan kata-kata yang negatif dalam kehidupan kita. Bukan, mereka butuh kata-kata semangat, butuh kata-kata untuk menyemangati, untuk mengencourage dirinya, untuk lebih lagi percaya kepada Tuhan. Bukan dengan kata-kata, engkau orang berdosa. Yesus tidak berkata kepada orang yang lumpuh ini, karena dosamu kau melakukan ini. Tapi Yesus katakan, dosamu telah diampuni. Yesus katakan kepada ahli-ahli Taurat, katakan, hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Yesus katakan, lebih mudah mengampuni daripada membuat mukjizat, kata Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kita bisa mudah untuk mengampuni. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Kita bisa, mungkin ada dosa yang kita alami, atau ada dosa yang kita ada dalam kehidupan kita. Dan kita merasa dosa itu membuat kita tidak berkembang, atau masalah yang kita hadapi ada karena dosa kita. Ambil hari ini keputusan untuk katakan, Tuhan, saya nggak mau judge diri saya sendiri. Saya tidak mau menghakimi diri saya sendiri. Dan saya percaya Engkau adalah hakim yang besar, Engkau adalah hakim yang agung, dan Engkau mengampuni kami sebagai tersangka. Sehingga kami lepas dari belenggu-belenggu dosa tersebut. Itu yang kita harus lakukan. Bukan menghakimi diri kita sendiri. Dan yang kedua yang tadi saya sudah singgung adalah empati. Kita harus berempati. Karena dalam Matius 22 ayat 37-34, ini ayat yang sering kita dengar. Katakan, jawab Yesus kepada dia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini yang tergantung dari seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Teman-teman, saya mau fokus dalam hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Saat kita down, saat kita ada di titik terendah, karena kita punya masalah mungkin, karena kita sakit atau apapun itu. Apa yang kalian ingin dapatkan dari orang lain? Apa yang ingin kalian terima dari orang lain? Apakah support? Apa dengan kata-kata semangat atau bantuan? Atau kata-kata yang menghakimi? Itu ada di dalam diri kalian. Itu akan kalian menjawab diri sendiri. Apa yang kalian ingin dapatkan dari orang lain saat kau dalam titik terendah dalam kehidupanmu? Maka itu yang harusnya kalian lakukan pada orang lain. Bahkan diri kalian sendiri. Saya percaya setiap orang gak mau
saat di titik terendah mereka dihakimi. Saya yakin dan percaya, tidak ada orang yang mau saat mereka di titik terendah mereka dihakimi. Tapi saya percaya, dengan amat percaya, saat mereka di titik terendah mereka butuh support, mereka butuh bantuan, mereka butuh encourage kita. Itu yang saya percaya. Makanya kita harus lakukan itu kepada orang-orang lain dan bahkan diri kita sendiri. Kita balik lagi ke Roma 28. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala sesuatu, segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan dipanggil Dia sesuai dengan rencananya. So hari ini kita tahu Allah mendatangkan kebaikan. Yang terjadi dalam kehidupan kita ada hal yang baik Tuhan berikan. Untuk kita semakin berkembang dalam buah. Semakin berkembang dalam karakter menyerupai Kristus. So, hari ini, apapun yang kalian alami, apapun yang kita hadapi, percaya Yesus Tuhan kita mendatangkan hal yang baik. Hal yang luar biasa untuk kita. Jangan menghakimi dirimu, jangan menghakimi orang lain, bahkan kau menghakimi Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan berkarya dengan luar biasa. Biarkan Tuhan melakukan segala hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih setiamu, atas kehidupan kami, atas segala rahmat-Mu, atas kehidupan kami. Kami percaya Bapa, segala apapun yang kami alami hari ini, segala apapun yang kami dapatkan hari ini, itu berasal daripada-Mu dan mendatangkan kebaikan, mendatangkan yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu luar biasa, sehingga Engkau memberikan kami suatu kepercayaan untuk menyatakan hal yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Kami nggak mau menghakimi diri kami sendiri, kami nggak mau menghakimi orang lain, dan kami nggak mau menghakimi Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mendapatkan dampak. Biarkan kami tidak menghakimi dan kami punya empati untuk kami bisa mendapatkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarkan kasih-Mu mengalir dengan luar biasa setiap anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur buat rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami siap terima berkat daripada Tuhan pada hari ini. Kita angkat tangan kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.